selamat pagi sahabat Geomaritim yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Edukator Tata dalam acara Plesiran, perbincangan lingkungan kepesisiran. Sekarang kita memasuki episode ke-10. Nah, sekarang kita sudah berada di workshop dari kayu laut bersama narasumber kita yaitu Mas Handoko. Selamat pagi Mas Handoko, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bergabung di acara Plesiran dan menjadi narasumber kita. Nah, di Plesiran ini sebenarnya dari workshop kayu laut sendiri itu kan dikelola oleh kelompok pemuda-pemudi Baros, betul? Betul sekali. Atau yang disebut dengan KP2B. Nah, sebenarnya sejak kapan kelompok ini berdiri dan sehingga saat ini perkembangannya seperti apa? Terima kasih. Terkait dengan KP2B ini adalah keluarga pemuda-pemudi Baros, di mana saya itu adalah sejak kecil saya sampai dengan hari ini itu masih menjadi anggota KP2B. Ini walaupun sudah tua tetapi masih eksis membimbing dari adik-adik kami yang ada di kepemudaan. Untuk tahun berdirinya ini sudah cukup lama, Mbak. Ini di tahun 1960 itu berdirinya KP2B pertama kali. Itu yang mengetuai itu adalah Bapak Kadus kami, Bapak Kahono yang sudah meninggal dunia. Jadi ya bisa dibayangkan sudah cukup lama, simbah kita lah itu istilahnya. Dan untuk fokus KP2B perkembangan sampai dengan saat ini memang dulu itu untuk KP2B itu fokusnya adalah pelestarian sungai. Jadi terkait dengan penyetruman, sampai saat ini kan zero penyetruman di sini. Jadi ada nol, tidak ada kegiatan penyetruman di tempat kami. Itu adalah kerja dari Bapak Kadus yang dulu, yang pertama kali menjadi ketua pemuda. Yang kedua itu adalah kita berlanjut ke konservasi mangrove. Itu merupakan kegiatan yang kami rintis dan dengan teman-teman yang ada di Baros ini, yang dulunya tidak ada nol mangrove di pantai selatan ini, sehingga untuk saat ini itu sudah mencapai 5,5 hektar untuk luasan mangrove sendiri. Kemudian berlanjut lagi karena di mangrove itu kita ternyata banyak menemui sampah. Akhirnya sampah yang menjadi penghalang bagi tumbuhnya mangrove itu, bagaimana cara pengurangannya terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh sampah ini, sehingga teman-teman pemuda itu berinisiasi untuk mengolah sampah itu menjadi pundi-pundi rupiah, menjadi nilai ekonomis yang lebih tinggi lagi daripada sampah itu hanya menjadi dibakar. Kemudian kalau kayu-kayunya juga dibakar, itu juga saya rasa nilai ekonomisnya sangat rendah sekali. Itu untuk sejarah perkembangannya. Berarti sudah sangat lama dan setiap tahun memang ada regenerasi baru terus begitu. Betul sekali ya. Untuk regenerasi kita rutin, yang menginjak kelas 3 SMP sampai dengan 1 SMA itu kita rekrut. Itu selalu. Jadi eksis sampai saat ini. Berarti kalau tadi disebutkan dari awal perkembangannya yaitu tentang pelestarian dari sungai, lalu berlanjut ke konservasi mangrove dan sekarang untuk mengelola sampah dari kayu laut itu sendiri. Nah, untuk kegiatan pengelolaan sampah kayu laut itu sendiri dimulai dari tahun berapa? Oh iya. Untuk sampah sendiri itu kita kelola itu dari tahun 2018. Di tahun 2018 awal itu kita mulai merintis untuk mengelola sampah. Yang dulu banyak sekali pelatihan. Yang pertama terkait dengan kayu laut. Yang kedua itu styrofoam. Styrofoam menjadi bata ringan. Kemudian styrofoam menjadi pot. Nah, kemudian yang paling efektif dan saat ini itu malah laku keras itu terkait dengan kayu laut. Itu menjadi bentuk dan menjadi barang yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi memang awal terbentuknya itu tadi memang dipicu oleh adanya sampah-sampah kayu laut yang tersangkut mungkin ya di akar-akar dari pohon mangrove, kemudian dijadikan kerajinan itu sendiri. Nah, kalau sekarang untuk proses pembuatan sendiri dari kerajinan kayu laut itu seperti apa? Apakah bahan bakunya itu dicari sendiri atau ada yang menyetorkan? Gitu? Iya.
Untuk kayu laut ini untuk proses pengerjaannya memang kita kemarin awal-awal itu karena kita mau mulai produksi itu belum punya bahan dan lain-lain, itu kita menggunakan jasa pengepul, di mana pengepul itu mengumpulkan kayu-kayu yang akan dibakar sebenarnya, tetapi kita ambil, kita beli itu dengan teman-teman gitu, kita beli, kita borong sampai 3 kol tuh banyak sekali ya, betul sekali. Itu kita beli dengan harga kayu bakar, sehingga kita jual dengan harga yang luar biasa tinggi, karena untuk proses pembuatannya sebenarnya sangat mudah. Untuk kalau kelasnya Eropa itu tidak mau di finishing, jadi kita tinggal buat seadanya, kita potong saja, kita potong, dan ini kan limited edition. Tidak ada kayu itu yang sama, bentuknya ngolet-ngoletnya itu memang berbeda, itu yang membuat unik. Jadi setiap kali produksi itu dijamin tidak ada yang sama. Pertama itu, kemudian terkait dengan pembuatannya ya sangat mudah sekali, karena mereka tidak mau di finishing, ya cuma ala kadarnya saja, ranting-ranting yang bisa kita ini bentuknya menjadi seperti ini, itu tinggal kita satu padukan saja sudah jadi. Oh, berarti untuk yang di belakang ini untuk diekspor ke Eropa ya? Iya, betul sekali ini. Kalau boleh tahu ini satu kerajinan seperti itu berapa harga yang bisa dijual? Iya, karena kita tidak menjual secara langsung, jadi kita melalui CV. Ya. Itu kita dibeli untuk satu ini harganya adalah 100.000. Iya, jadi untuk pesanan itu minimal mereka pesan itu 800 pieces. Itu satu kali kontainer datang ke sini itu 800 pieces. Ya, ini kan harganya sangat murah sekali. Kalau kita lihat kan 10.000 pun nggak nyampe untuk biaya produksinya, tetapi luar biasa. Jadi mereka itu menghargai sampah-sampah yang ada di laut, karena ini sudah sudah masuk ke laut, kemudian sudah kimia oleh air garam, sehingga sudah tidak dimakan oleh tetet dan halus tanpa dengan amplas. Jadi memang sudah kelasnya internasional untuk standarnya ya. Terus lalu bagaimana ini untuk pemasaran dari produk kayu laut tersebut? Misalnya kan tadi lewat CV, Kak, bisa nggak kalau teman-teman itu membelinya langsung atau ada tidak melalui CV-nya tadi tapi langsung ke sini gitu? Oh, iya. Untuk pembelian langsung, kemudian untuk pemasaran itu memang kami untuk yang di daerah Eropa itu memang jasa CV tadi. Kemudian untuk bagaimana cara pemasaran kita itu, kita ada beberapa katalog terkait dengan bentuk yang sudah kita buat. Kemudian biasanya mereka datang sendiri dari pihak pembeli yang ada di Eropa, itu sering ke sini. Kemudian saya dibuatkan bentuk seperti ini. Jadi ini untuk tahun besok kita mau ambil sekitar 1.000 pieces. Nah, itu kita buat dalam waktu mungkin 1-2 minggu. Kemudian kita foto, kemudian kita kirim ke sana, ke CV, kemudian CV dikirim lagi ke yang tadi datang, sehingga alurnya seperti itu untuk pembeli, untuk yang kelas-kelas Eropa. Jadi mereka mau bentuk apapun kita layani. Kemudian untuk yang langsung pembelian di sini itu memang kita tidak ready stock. Jadi memang harus paling tidak 1 minggu sebelumnya ngabari. Misal kita nge-share katalog di kayu laut itu di Instagram kita nge-share itu. Jadi nanti Mas pesan 5 itu tetap kita buatkan seperti itu. Jadi untuk pemasaran ya kita tetap CV tadi, kemudian di lewat media sosial melalui katalog-katalog yang sudah kami buat. Itu kalau dari Instagram itu juga lewat e-commerce seperti Shopee, Tokped kayak gitu atau enggak, Mas? Itu belum. Oh, belum. Masih. Tapi dari Instagram sendiri sudah banyak peminat. Sudah banyak yang datang, mahasiswa datang, kemudian untuk souvenir itu juga sudah. Mungkin bisa diinfokan di rumah, Mas, Instagramnya dari Kayu Laut itu apa? Mungkin nanti setelah melihat tayangan ini, sahabat Geomaritim ingin membelinya seperti itu. Iya. Nanti kalau di Instagram itu bisa di-follow terkait dengan kayu laut, ini adalah kerajinan kayu laut opak. Itu nanti bisa dicari, itu ada beberapa akun. Ya. Nah, di situ juga ada katalog-katalognya yang sudah kami buat, nanti bisa pesan di situ terkait dengan
kerajinan kayu laut, hasil kerajinan kayu laut ini. Oke. Lalu Mas, selama ini untuk tantangan yang dihadapi selama menjalankan pengelolaan kayu laut itu sendiri apa? Apakah kesulitan bahan baku kah atau SDM kah seperti itu? Iya. Kalau untuk tantangan yang mungkin bisa menjadi hambatan ataupun pemicu kita, jadi memang bahan baku ini karena alami, jadi kita nggak bisa kita bawa kayu banyak kemudian kita masukkan ke laut, terus nanti kan hilang dengan sendirinya. Tapi kita itu menunggu saat-saat banjir. Nah itu saat banjir kan ada ombak yang besar, nah, dari bawah itu naik semua kayu-kayu. Nah itu pun diambil 2 minggu itu nggak akan habis karena wah banyak sekali. Sama ini kan karena memang itu proses alami sehingga juga kita memang kesulitannya saat kemarau seperti ini, besok, ya kan kalau hari ini kan masih banyak, kalau besok itu memang kita harus menimbun banyak-banyak. Jadi ada proses alami tadi yang tidak bisa kita buat, sehingga ya mungkin di bahan baku juga seperti itu yang kesulitannya. Kemudian untuk tantangan itu sebenarnya kami ingin memperkenalkan karya kami itu di lokal Yogyakarta sendiri, karena mereka belum mengenal, karena di hotel-hotel itu yang di Eropa itu kelasnya adalah kelas hotel. Jadi kami itu bowl yang wadah untuk buah itu semua dari kami. Jadi yang hiasan dinding yang ada di hotel-hotel di Eropa itu juga dari kami, karena mereka itu bagaimana ya rasa menghargai karya yang mungkin kan sangat sampah itu tidak yang jelas sampah itu menjadi karya yang sangat eksotik kalau menurut mereka. Tetapi di tempat kita kan belum ada hotel-hotel itu ya yang stainless, yang menceling-menceling. Coba kita kembali ke alam, pasti nanti kan suasananya di hotel itu juga suasana alam, paling tidak kan ada rasa seperti itu. Jadi tantangan kita memang bagaimana kerajinan kami itu bisa diterima di lokal. Karena di mancanegara itu sudah banyak sekali yang pesan, bahkan ribuan pieces. Tetapi di tempat kita ya, iki opo to Mas iki kok menglukik-lukik. Jadi wadah buah pun mereka inginnya yang alami dan tidak ada campuran plastik, kemudian tidak ada cat finishing itu. Mereka lebih suka seperti itu. Ya itulah perbedaan kita dengan mereka. Mungkin kalau kita stainless itu wis bersih, mungkin steril, tetapi ternyata mereka tidak seperti itu. Mereka lebih mencintai yang dari alam untuk alam dan kembali ke alam, itu yang mereka inginkan. Jadi tantangannya lebih ke bagaimana memasarkan di negeri sendiri. Di negeri sendiri, betul. Kalau boleh tahu nih Mas, omset per tahunnya mencapai berapa dari pengelolaan kayu laut ini sendiri? Untuk omset rata-rata itu untuk setiap kali kontainer mengambil itu 50 sampai 70 juta. Itu satu kali kita misal 800 pieces, kemudian itu karena satu item itu memang harganya nanti berbeda. Jadi ada yang kecil, besar, itu memang untuk satu kali pengambilan, karena kita setiap 2 sampai 3 bulan pengambilannya itu. Di triwulanan itu kita kontainernya datang, itu omsetnya sekitar 50 sampai 70 juta tadi. Kalau selama pandemi ini juga tetap sama, tidak mengganggu untuk pengambilan kontainer atau pandemi berkurang. Kita dalam 1 tahun kemarin cuma laku sekitar 600 pieces yang akhir kemarin. Kemudian yang hari ini kita belum produksi lagi karena belum masuk orderan. Jadi memang ya berkurangnya tapi tidak signifikan. Itu masih ada sekitar 50%. Iya, turunnya 50% lah. Lalu untuk harapan kedepannya dari pengelolaan kerajinan limbah kayu laut sendiri seperti apa? Yang jelas untuk kita mengajak ke masyarakat sekitar pesisir ini, khususnya yang ada di wilayah dekat dengan muara ataupun dengan pesisir laut, itu sebenarnya kita bisa untuk menggali potensi dari sampah-sampah yang ada di laut, yang terkubur di laut, kemudian proses alami, kemudian tumbuh lagi menjadi naik lagi menjadi kayu. Ini kan belum tren. Jadi harapan kami memang
semua warga nanti bisa membuat sendiri, kemudian bisa memasarkan sendiri di Eropa, dan kita nanti juga mungkin bisa membuat komunitas sampah, pengolah sampah kayu laut itu, sehingga nanti harapan kami adalah sampah ini bisa tertangani dengan menaikkan nilai ekonomis dari sampah tersebut. Terima kasih Mas Handoko untuk waktunya dan penjelasan yang sangat menarik ini. Kita jadi tahu ternyata sampah-sampah yang ada di pesisir itu bisa dikelola dan menjadi nilai ekonomis yang lebih tinggi seperti itu. Semoga harapannya ke depan kita masyarakat pesisir, nggak cuma masyarakat pesisir sih, tapi semua masyarakat itu lebih sadar tentang sampah, bisa dikelola dan mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Terima kasih atas waktunya Mas Handoko. Demikian akhir dari penjelasan kita tentang pengolahan kayu laut. Sangat menarik ya. Jadi bagi sahabat geomaritim yang ada di rumah yang pengen sekali nih memiliki kayu-kayu laut seperti yang ada di belakang saya, yang sangat lucu-lucu ini udah sampai ke Eropa, itu bisa melihat di Instagram, akun Instagramnya dari Kerajinan Kayu Laut Opak, begitu, bisa menghubungi di situ. Oke, sekian pelesiran kita episode 10 ini, semoga bermanfaat. Dadah.